Semua, kok sepertinya masih kayak belum ada sukacitanya gitu. Coba, shalom semua Ibu. Iya, apa kabar hari ini? Amin, luar biasa, puji Tuhan. Kita dapat berkumpul lagi di tempat ini, kita puji Tuhan, amin. Ya, kita siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan. Kita berdoa dulu terlebih dahulu Bapak Ibu semua. Kita mari berdoa sama-sama. Bapak Yesus, Bapak yang baik, kami mengucap syukur Bapak pada sore hari ini kami boleh berkumpul tempat ini Bapak untuk memuji muliakan nama-Mu Bapak. Sucikan kuduskan tempat ini Bapak, biarlah Kau sendiri yang bertakhta di tempat ini dan nama-Mu ditinggikan, diagungkan Bapak. Dan segala kuasa yang bukan berasal daripada Bapak yang berusaha untuk mengacau berjalannya ibadah ini Bapak, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Yesus, ampuni kami atas setiap segala dosa dan pelanggaran kami Bapak. Dan kami layak di hadapan-Mu menerima setiap berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami Bapak. Sehingga ketika kami pulang tidak sama ketika kami datang. Terima kasih Tuhan, kami mau dan siap memuji muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu yang paling banyak buat kita sedikit. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan hari ini ku rasa bahagia. Gak afdol rasanya, gak seru rasanya kalau kita gak berdiri, soalnya lagunya riang-riang semua. Oke, hambanya sudah ada di sini, jadi kita harus semangat begitu. Amin. Kita mari kita melompat bukan untuk saya, bukan untuk bulan ini, tapi untuk Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan
berikan senyum, salam yang manis buat orang-orang di sekitarnya, depan, belakang ataupun samping kanan kirinya. Amin. Haleluya. Hambanya sudah ada, jadi kita mau usah banyak-banyak Ibu ya. Kita langsung aja kita nyanyi sama-sama. Kau ada bersamaku, lagunya Sari Semakin bersamamu. Semoga ya Bapak ya. Ya, kita sama-sama kita nyanyikan. Kau ada di setiap langkah hidupku.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananku, perjalananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagi. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Setelah sekali lagi anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Berikan tepuk tangan kami buat Yesus. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik, penyertaan sempurna atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Takkan pernah tinggalkan kami Tuhan, tak kau biarkan ku sendiri. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Haleluya, 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 haleluya.
katakan haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Engkau sangat baik ya Tuhan. Kami berkumpul pada sore hari di tempat ini ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi ini semua hanya karena kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Bapa, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur itu, sehingga ketika ditaburkan benih kebenaran firman Tuhan, maka benih itu akan bertumbuh dalam diri kami, sehingga kami berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Kami minta otoritas di surga pada sore hari ya Tuhan. Tutup buku sampai ini kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup buku setiap jemaat-Mu tempat ini kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Tutup buku tempat ini kuasa darah Yesus Kristus Bapa. Segala roh-roh kecompakan, roh-roh kesombongan, roh keras hati tempat ini kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagari kami Tuhan. Bentengi tempatnya ya Bapak dengan mangat pengawal-Mu Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus. Segala roh-roh teritorial tempat ini Bapak, roh-roh najis tempat ini, roh yang tidak berkenan tempat ini, kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Sucikan kurian hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya Bapak. Kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Masih kurang semangat nih. Kayaknya loyo sekali. Shalom. Harus semangat. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, tetap kita harus semangat. Tetap harus tersenyum. Punya duit, nggak punya duit, tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Nggak punya duit, senyum aja. Karena kita percaya Bapak kita juga punya segala sesuatunya. Amin. Tuhan kita amat sangat kaya. Semua sudah pegang Alkitab? Sebelah sini? Sudah pegang Alkitab? Masih ada? kalau yang tidak ada mungkin bisa merapat. Kita akan belajar sore hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Jadi kita datang ke sini bukan cuma sekedar kita datang, kita memuji menyembah Tuhan, begitu kita pulang dapat makanan. Bukan seperti itu, tapi kita datang ke sini, kita mau belajar karena kita semua adalah murid Kristus. Amin. Amin. Masih kurang mantap nih. Amin. Harus semangat. Kalau kita sebagai anak Tuhan, murid Kristus, kita harus tetap semangat. Ayo kita buka firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 31. Banyak saya bacain, gak apa-apa. Yang pasti kita harus mendengar kebenaran Tuhan. Dari Matius 25 ayat 14 sampai ayat 31. 30. Memang banyak. Kalau sudah menemukan bisa katakan amin. Wajahnya sepertinya lesu, letih, lemah, lontoy, ya. Kurang vitamin. Hari ini dapat vitamin dari Tuhan. Amin. Kita mendapat makanan rohani dari Tuhan. Itu yang membuat kita kuat menghadapi semua yang ada dalam dunia ini. Semua tantangan, semua masalah. Kalau kita sendiri, kita nggak sanggup. Dan kalau kita bisa mendengar Tuhan, pasti kita bisa menanggung setiap segala perkara di dalam kehidupan ini. Amin. Sudah menemukan Matius 25? Kalau bisa buka, katakan amin. Ada amin? Saya mesti nungguin. Gak ada yang amin-amin, diam aja. Yang ada saya doang. Oke, bisa dengarkan baik-baik. Di sini bercerita tentang perumpamaan tentang talenta.
Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini datanglah juga hamba Mas'ad talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya saya kembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sudah mendengar semua? Amin. Bercerita tentang apa? Tentang talenta. Ada berapa orang, ada berapa hamba yang diberikan sama tuannya di sini? Ada 3 orang yang diberikan sama tuannya. Tuan seorang yang kaya, dia berikan talenta itu, dia berikanlah hartanya itu kepada 3 hamba-hambanya. Paham semua? Ada 3 ya. Bisa beda? 3 ini apa yang membedakan dari ketiga ini? Ada yang tahu? Yang pertama diberi berapa talenta? 5 talenta. Ayo sama-sama katakan 5 talenta. Yang kedua diberikan berapa? 2 talenta. Ayo sama-sama katakan 2 talenta. Yang terakhir diberikan berapa? 1 talenta. Semua berbeda-beda ya. Semuanya berbeda-beda. Nah, dari bacaan firman Tuhan ini, dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini, kita simpulkan temanya pada sore hari ini adalah dipercaya untuk mengelola kehidupan. Dipercaya untuk mengelola kehidupan. Ayo sama-sama katakan dipercaya untuk mengelola kehidupan. Sekali lagi, dipercaya untuk mengelola kehidupan. Semua di sini mau dipercaya? Apakah di sini ada yang tidak dipercaya? Semua ingin dipercaya?
Amin. Apapun yang kita lakukan, pasti kita maunya dipercaya. Saya pengen tahu di sini. Siapa yang belum bekerja? Oh, ya, oke. Siapa yang pekerjaannya mungkin pemulung? Ada? Pemulung? Ada, oke. Kumpulin botol-botol aqua ya Bu ya. Plastik-plastik lumayan kan kalau kumpulin. Ada yang jadi joki? Ada jadi joki. Ada yang pedagang asongan? Nggak ada? Ada yang jual aqua atau jual rokok? Ada? Nggak ada. Masih banyak yang belum bekerja. Atau ada juga aku. Apapun pekerjaan ibu semuanya, pasti yang mau memberikan pekerjaan ini juga maunya bapak ibu semuanya dipercaya. Saudara-saudari semuanya punya dipercaya. Ya. Dan kita juga kalau dipercaya enak nggak? Enak ya. Dan kadang setiap kepercayaan yang diberikan itu berbeda-beda ya. Sama seperti tadi ada berapa orang di dalam kisah ini? Ada 3. Yang diberikan berbeda nggak? Percayanya berbeda. Ada yang pertama berapa? 5. Terus 2. Terus 1. Berbeda kan ya? Kalau kita pikir nggak adil ya. Kok dibaginya beda-beda? Tetapi memang itu dilakukan. Karena diberikannya berdasarkan apa? Kemampuannya dia. Apa yang diberikan itu berdasarkan kemampuan kita. Kita lihat. Tapi Matius 25 ayat 15 di sini dikatakan yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi, yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan. Perhatikan, masing-masing menurut kesanggupan. Sama-sama katakan kesanggupan. Ayo yang semangat, kesanggupan. Ya. Jadi semua dibagi berdasarkan kesanggupannya. Hamba yang ketiga ini tidak mampu sebenarnya mengembangkan talentanya. Hamba yang ketiga ini tidak mampu mengembangkan talentanya. Kita lihat apa yang dilakukan ketika dikembalikan, tetap masih dalam kondisi yang utuh. Dia dipercayakan hal yang kecil padahal. Ya, ada yang percayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Apapun itu, walaupun dia 5, walaupun dia 2, walaupun dia 1, seharusnya kita tetap menjaga kepercayaan tersebut. Amin. Amin. Sekarang semua di sini siapa yang mau dipercaya? Mau dipercaya semua kan? Ada untungnya kalau kita dipercaya. Nah, kita akan lihat. Ya, Amsal 28 ayat 20. Nggak percaya kan? Buka deh. Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Ya Bu, bisa baca kan? Amsal 28 ayat 20. Bisa bacakan dengan keras. Amsal 28 ayat 20. Perlahan-lahan tapi keras bacakan. Semua dengarkan. Amsal 28 ayat 20. Sudah dapat? Demikian firman Tuhan. Orang yang dapat percaya dapat banyak berkat. Ya. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari santunan. Luar biasa. Firman Tuhan berkata apa? Orang yang dapat dipercaya. Katakan dipercaya. Bapak Ibu mau dipercaya? Kalau firman Tuhan di sini dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, kok tersenyum? Firman Tuhan loh, bahasa yang mengatakan. Firman Tuhan yang ini ditangkap KPK. Firman Tuhan yang mengatakan. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kalau kita dipercaya berarti kita akan mendapatkan banyak berkat. Supaya kita mendapatkan banyak berkat berarti kita harus dipercaya. Mau dipercaya? Mau diberkati? Kalau kita mau diberkati berarti kita harus dipercaya. Bagaimana supaya kita dipercaya? Nah, supaya kita bisa mendapatkan berkat yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya memberikan beban kepada kita semua. Tuhan Yesus datang malah justru membebaskan kita semua dari segala beban. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Jadi kalau kita mau diberkati berarti kita harus bisa dipercaya. Sama-sama katakan, aku mau dipercaya. Sekali lagi, aku mau dipercaya. Supaya kita bisa mendapatkan lebih lagi, kepercayaan yang lebih lagi, berarti kita harus mengembangkan kepercayaan tersebut. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan kepercayaan kita, supaya kita bisa dipercaya lebih lagi?
Terkadang kita sulit, orang sudah nggak percaya sama kita. Untuk dipercaya itu butuh perjuangan kan? Butuh kerja keras untuk dipercaya. Terkadang kita tertarik supaya orang itu percaya. Kita sudah jujur, tetapi kita seringkali bilang kita pembohong. Kita sudah jujur, Kamila dibilang kita gila. Butuh perjuangan kan? Katakan sama-sama, perjuangan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dipercaya lebih lagi? Supaya kita benar-benar bisa dipercaya lebih lagi. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa mengembangkan kepercayaan itu, orang lain bisa percaya sama kita lebih besar lagi. Bagaimana caranya? Kita lihat. Supaya kita bisa dikembangkan lagi kepercayaan yang lebih besar lagi, kita lihat dari Matius 25 ayat 16 dan 17. Saya bacakan ya. Matius 25 ayat 16 dan 17. Dengar baik. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Nah, yang pertama, supaya kita bisa mengembangkan kepercayaan itu, yang pertama harus ingat bahwa kita harus bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman, sama-sama katakan, bertindak dengan iman. Masih kurang seru. Ayo di sini, bertindak dengan iman. Sebelah sini saya mau dengar. Katakan sama-sama, bertindak dengan iman. Yang pertama sudah diingat, bertindak dengan iman. Bapak Ibu boleh catat yang bisa mencatat. Tetapi kalau kita mengulang, bertindak dengan iman, bertindak dengan iman, bertindak dengan iman. Apakah tidak ingat? Ingat pasti. Saya yakin kenapa saya suruh Bapak Ibu mengulang supaya Bapak Ibu semuanya mengingat, saudara-saudara mengingat. Jadi ketika keluar dari sini, tanya apa sih firman Tuhan ini? Nah tahu lupa, yang melihat cuma pendetanya doang yang pakai topi. Nah, yang seperti koboi. Jangan itu yang ingat, tapi firman Tuhan yang pesan sampaikan itu yang harus kita ingat. Amin. Jadi yang pertama bertindak dengan iman. Nah, seringkali kalau namanya bertindak itu berarti kita harus melakukan tindakan, melakukan melangkah, bertindak dengan iman. Ketika kita melakukan bertindak dengan iman, kita tahu nggak jadinya seperti apa? Saudara belum bekerja nih. Ada yang diberikan kepercayaan. Silakan saudara berdagang, taruhlah kue. Biasanya gue suka ngambil dulu, bayar belakangan. Hitung-hitungan, gitu kan? Ambil pagi, siang atau sore, bayar. Kalau kita bertindak dengan iman, kita tahu nggak ketika kita berdagang pasti laku atau tidak? Pasti laku. Iman. Pada saat kita yakin pasti laku, sudah terjadi belum? Belum terjadi kan? Tetapi kita yakin kok. Oh, kalau saya dagang pasti laku. Nah, ketika kita mau berdagang, pagi-pagi kita dagang yang kue, ulakan lah ya, namanya, ambil kue. Kita belum tahu pasti laku atau tidak, tapi yakin kok pasti laku. Kita punya iman, dagang habis. Dagang kita akan terjual dengan habis. Kita punya iman. Nah, kalau kita punya iman tapi tidak melangkah untuk menjual dagangan tersebut, terjual tidak? Tidak. Kalau kita tetap jualnya, saya punya iman, jual dengan habis, tetap aja tidur, santai, duduk, terjual? Tidak. Tetapi kalau kita punya iman, kita harus melangkah. Kalau yang namanya iman, kita harus melangkah. Kita belum melihat benar terjadi atau tidak. Ketika kita melangkah, kita percaya bahwa ini akan terjual, kita menang. Ya jual aja, tawarin. Nah, seringkali ketika kita diberi kepercayaan seperti itu, ya, Pak, ya dagangin kue ini. Kita dipercaya, seharusnya bersyukur ya. Bersyukur. Dan ini 3 hamba-hamba yang tadi ini sebenarnya semuanya itu sudah dipercaya belum? Sudah Pak? Sudah dipercaya? Ada jawaban yang lain? Betul Pak? Di sini sepakat 3 hamba Tuhan yang tadi itu dipercaya sama majikannya nih, dipercaya diberikan talenta tadi, hartanya diberikan, berarti sudah dikasih kepercayaan kan? Semua sudah dikasih kepercayaan. Hanya dia mau bertindak nggak dalam imannya.
ketika dikasih tersebut dia sudah diberikan kepercayaan. Pada awal mula kita dikasih, itu sudah diberikan kepercayaan. Mau tidak dia melangkah dengan iman, dia menjaga kepercayaan tersebut, dia mengelola. Mau tidak kita mengelola iman kita? Bapak Ibu semua sebenarnya sih sudah dipercaya. Siapa yang yakin kalau sudah dipercaya? Tuhan Yesus sudah memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu semua di sini. Sebentar ya Pak. Ya sebentar Pak. Kita lanjutkan dulu Pak. Ya, kita selesaikan semua ini firman Tuhan. Kalau kita belajar satu-satu, nanti sampai jam 8 malam nggak selesai Pak. Karena panjang sekali nih, ya kan? Panjang sekali. Kalau misalnya kita diberi kepercayaan, tetapi kita tidak mau mengelola. Sekarang Bapak sebenarnya di sini diberikan kepercayaan sama Tuhan. Kenapa saya bilang diberi kepercayaan? Bapak Ibu diberikan tubuh yang sempurna, diberikan mata yang sempurna untuk melihat, diberikan telinga yang sempurna untuk mendengar, diberikan hidung yang sempurna untuk bernapas. Tuhan berikan kepercayaan itu. Tapi ada nggak kita mau menjaga itu? Ada tidak kita mau bertanggung jawab mengelola semua kita punya itu? Seringkali kita, Tuhan nggak memberikan, saya nggak punya duit, saya orang susah, saya orang miskin. Seringkali berbicara seperti itu. Nah, kalau kita renungkan bahwa kita diberikan mata yang sempurna, bayangkan bagaimana dengan orang yang tidak punya mata, yang tidak bisa melihat. Banyak kalau kita jadi seperti itu, ya. Ini kepercayaan yang diberikan, justru kita harus kelola diri kita. Apapun yang Bapak Ibu punya sekarang, walaupun itu nggak punya pekerjaan, tetapi ingat, Tuhan sudah berikan kepercayaan ini. Mau tidak kita menjaga kepercayaan ini? Tubuh kita semuanya. Oke, tadi yang jadi joki. Kalau Bapak Ibu semua di sini tidak dipercaya sama orang lain, ketika menjadi joki, ada nggak mau yang menarik? Tidak ada. Justru dibutuhkan kepercayaan. Kalau sekali saya tarik Bapak nih, naik joki, saya sudah tahu Bapak baik, sopan, bisa mengerti kita, jujur. Besok-besok dia butuh joki lagi, apa dia tidak cari Bapak? Pasti cari. Begitu mungkin Bapak berdiri dan ada teman-teman yang lainnya, pasti akan pilih Bapak. Dia pilih, mari Pak naik joki. Kenapa? Karena dia sudah percaya. Modalnya gampang, kita mau keluar uang kan, jadi joki loh, jadi joki. Tetapi kita mau menjaga kepercayaan itu. Kita mau jujur, tunjukkan kita sebagai anak Tuhan. Seringkali kita lupa. Coba, kalau kita pasti nggak punya uang, punya modal, apa yang mau dipercaya? Nah, hal yang gampang, kita punya tubuh kita bisa jaga. Ketika kita mau bertugas menjadi seorang joki, ketika kita masuk dengan sopan, selamat pagi Pak. Selesai, oke, dia turun, dia bayar kan? Begitu dia bayar, nggak ada salahnya kan? Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Salah ya? Senang nggak? Yang itu mau kita turun, Tuhan memberkati. Dia pasti akan ingat, ini sopan sekali, ini baik sekali, ini sopan, ini santun. Dia pasti akan senang. Besok-besok kalau dia butuh lagi, dia lihat Bapak pasti akan ditarik. Nggak mungkin, saya nggak mau gitu. Coba ketika Bapak naik sebagai seorang joki, di dalam ngomongnya kasar, seenaknya aja, ya. Ngomongnya mungkin agak bentak-bentak sama yang punya mobil gitu. Besok-besok dia mau tarik lagi nggak? Tidak mau. Itu contoh yang gampang. Itu contoh yang sangat mudah. Jadi kita harus bertindak dengan iman ketika kita melangkah. Waktu itu kita harus benar-benar supaya kita mengembangkan itu, bertindak dengan iman. Ketika kita melangkah, apapun yang kita kerjakan itu berhasil. Bukan cuma omong kosong, Pak, nggak ada buktinya. Saya berpikir begini, saya nggak punya uang, nggak ada buktinya. Buktinya nggak ada yang bantu saya. Kalau kita punya iman, andalkan Tuhan. Nah, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu punya modal kok semuanya. Mungkin Bapak Ibu jangan membandingkan modal itu dalam bentuk uang, mulus. Seperti orang-orang di sana yang punya uang. Belum tentu orang-orang di luar sana yang punya uang itu bahagia. Belum tentu, karena kebahagiaan tidak diukur dari uang. Tetapi kebahagiaan itu bagaimana Bapak mengucap syukur. Bapak Ibu mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Apa yang sudah diberikan? Kesehatan, jaga. Wanita bertindak dengan iman. Jangan pernah kita
Makanya apa yang sudah dipercayakan dikelola, harus dijaga. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Kalau dikatakan dasar berarti posisinya pertama kan? Bangunan ini ada dasarnya tidak? Ada. Kalau dasarnya pondasinya dihancurin, atasnya hancur tidak? Kalau tidak punya dasar dibangun langsung batanya, begitu angin badai wis roboh tidak? Begitu ada kehidupan kita. Kehidupan kita harus punya dasar. Dasar kita apa? Iman kepada Tuhan. Mungkin kita nggak punya uang saat, mungkin kita susah, mungkin kita punya sakit penyakit, tapi kita punya iman yang bisa terjaga. Apapun itu bentuknya. Semua pilihan ada di tangan saudara semua. Mau kecewa sama Tuhan, silakan. Tapi saya hanya kasih tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengampuni setiap dosa. Maukah kita beriman kepada Dia? Kembali lagi kita mau tidak kita menjaga kepercayaan yang diberikan. Mau tidak kita mengelola kehidupan kita ini. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan semuanya, semua itu diberikan kepercayaan. Menjadi joki ada kepercayaan di sana. Apalagi tadi, ada yang ngamen? Ada yang ngamen? Oh, ada yang ngamen. Coba, ketika ngamen, kalau orang nggak percaya, apa dia mau memberi? Yang ada begitu kita sampai depan pintu, maaf mas. Sering kan seperti itu? Maaf mas. Coba, ketika kita ngamen, pastinya 5 doang, bukan 5 tahenta. Dadah, maaf ya mas. Seringkali begitu. Pernah bayangin, saya pernah melihat seorang pengamen di dunia, dia nyanyi lagu rohani terus. Lagu rohani yang umum. Coba, ketika kita melihat lagu Tuhan lainnya, apalagi kita nyanyi dengan merdu, dengan baik, dengan hati, terutama dengan hati yang terus kita menyembah Tuhan. Orang akan diberkati gitu. Nah, tuh. Pernah diberikan 110, 100.000, seperti itu ya Pak ya. Kesaksian itu Pak, itu bagus. Ketika Bapak ngamen, Bapak pada saat ngamen nyanyinya ya Pak, lagu rohani, orang itu langsung kasih 100.000 Pak, nggak pakai tanya. Apa yang Bapak lakukan saat itu? Bersyukur tidak? Oh, berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini luar biasa. Ini salah satu contoh kesaksian. Bapak ini mengalami bagaimana dia ketika dia menyanyi dengan hati. Ketika menyanyi bukan cuma sekedar mengucap ngomong nyanyi, tetapi dari hati kita menyanyi buat menyembah Tuhan. Kita mungkin lapar, kita mungkin sakit, kita mungkin tidak punya uang. Nyanyi itu modal kepercayaan yang Tuhan berikan. Suara itu diberikan gratis kan? Kita harus jaga, kita harus kelola. Ketika kita nyanyi dengan hati kita memuji Tuhan, dengan hati kita menyembah Dia, orang yang lain yang mendengar itu merasa diberkati. Ketika dia diberkati, dia nggak suka memberikan uang. Tetapi segala sesuatu tidak dulu dengan uangnya. Tapi saya percaya dan saya yakin, ketika kalian menyanyi dengan hati, menyanyi itu bukan buat diri kita, tapi menyanyi buat Tuhan. Berkat pasti. Berkat. Sering kali kita menyanyi asal-asalan, kita menyanyi seenaknya aja, kita mau berkatnya lebih banyak. Seringkali seperti itu ya. Kita asal-asalan aja kita nyanyi, semaunya kita aja kita nyanyi, tapi kita mungkin lebih banyak. Ketika dikasih gopek, oh, seharusnya ketika dikasih gopek, tetap Tuhan terima kasih. Oh, orang senang kalau misalnya seberapa yang dikasih kita bersyukur, orang itu akan senang. Ketika kita ketemu lagi sama orang itu tidak akan menolak. Masalahnya banyak kan sekarang orang menolak. Ketika kita kasih, misalnya orang itu ngasih 500, yang ada kita nggak marah, jangan digopek. Yang ada orang itu sombong sekali kau, dikasih 500, marah-marah. Seharusnya ketika dikasih 500, Tuhan berkati. Justru kita memberkati dia kan, Tuhan berkati. Ketika kita bilang Tuhan memberkati, sebenarnya kita berdoa untuk orang itu supaya dia diberkati. Sesungguhnya ketika kita berdoa untuk orang itu Tuhan memberkati, kita pun diberkati. Berkat itu bukan hanya dulu dengan uang, bukan dengan materi. Ya.
Kita akan belajar lebih lagi nanti bagaimana kita mengembangkan kepercayaan. Itu sangat penting. Di dalam kita misalnya bekerja apapun itu menjadi salah satu jalanan kepercayaan yang sangat penting. Ketika hamba-hamba ini nanti ketika ditinggal sama majikannya nggak ada di situ kan? Terserah dia mau kelola seperti apa, terserah. Tetapi semua bertindak dengan iman bahwa dia bisa melakukan ini, dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan. Kalau dia malas nggak mau bertindak seperti hamba yang ketiga tadi, dia tidak mau melakukan. Nah, kita semua sudah diberi kepercayaan sama Tuhan di sini. Bapak Ibu semua sudah diberi kepercayaan banyak. Jangan ukur semua segala sesuatu dengan uang. Uang tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu. Jangan berpikir bahwa pengadilan mungkin nggak segala sesuatu dengan uang. Ujung-ujungnya duit. Tidak seperti itu. Modal yang kita punya, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, tidak segala sesuatu diukur dengan uang. Kalian nggak mau tadi menyanyi. Menyanyi kalau pakai gitar nggak bisa alat musik, tapi lupa nyanyi merdu. Nyanyi bagus dengan hati. Orang kan tersentuh tidak mau. Ketika hati seseorang tersentuh dia diberkati, apakah dia tidak akan berkati Bapak? Pasti diberkati. Kalian gampang, kita punya tangan, kita punya mata, kita punya telinga. Ketika ada orang yang nanya, kita berikan Pak. Misalnya dia nanya alamat, tapi kita berikan kan. Bapak bisa langsung sini, kita bisa kasih tahu. Kalau dia tidak memberkati, tetap jangan lupa. Saya ajarkan Tuhan. Kita doakan dia, orang itu pasti akan senang. Tuhan memberkati. Kalau kita mau supaya kita disenangkan orang lain, lakukan dulu pada orang. Lakukan dulu pada orang. Makanya dari firman Tuhan katakan lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Kalau orang memberi ini di atas atau di bawah? Di atas. Kalau orang menerima di atas atau di bawah? Di bawah. Lebih tinggi mana yang memberi sama yang menerima? Memberi. Lebih tinggi yang memberi. Kalian semua di sini diberkati. Kalian semua di sini bisa memberi. Apakah memberi itu hanya dalam bentuk uang? Apa yang dipercayakan kepada kita bisa kita berikan kepada orang lain. Informasi. Kita bisa bantu jaga orang lain. Mungkin kita lihat di jalanan, oh ada orang lain yang mau dicopet. Atau ada pencopet di sini? Ada. Ya bertobat. Jangan lakukan lagi. Jangan saling tuduh satu sama lainnya. Kalau ada bertobat, jangan lakukan lagi. Justru ketika kita melihat ada orang lain, justru kita harus bantu. Hati-hati. Jangan sampai tercopet. Kita memberikan informasi. Kita sudah memberi. Dari yang kita tahu. Ketika Bapak menyanyi, sudah memberikan suara Bapak dengan merdu menyanyi dengan hati yang tulus memberi. Tidak diukur dengan uang kan? Percaya ini semuanya. Ketika mungkin ada orang sedang, ya biasa di pasar ada tukang pambul, tahu kan ya? Tukang pambul biasa suka manggulin karung belanjaan, bawain, suka dapat kan tuh 1.000, 2.000 gitu kan? Itu modalnya apa? Tenaga kita dari siapa? Dari Tuhan atau dari kita sendiri? Dari Tuhan. Boleh kita berolahraga dari kecil, lalu kalau Tuhan tidak memberikan tenaga itu, apakah kita bisa? Tidak bisa. Semua dari Tuhan diberikan kepercayaan. Justru bagaimana kita mengelola kehidupan kita, bagaimana kita mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan, kita kembangkan lagi dengan kita bertindak dalam iman. Kita nggak mau uang. Jangan berpikir bahwa saya nggak mau uang, saya tidak bisa memberikan, saya tidak bisa memberkati orang lain. Tapi saya tidak punya uang, ya saya tidak punya uang. Tapi ada kepercayaan diberikan Tuhan kepada kita tadi. Suara kita, tenaga kita gunakan untuk memberkati orang lain. Bukannya justru kita malah menakuti orang lain. Mentang-mentang kita berani keker, pakai tato yang banyak, pakai bajunya you can see, kalau orang bilang gitu kan, petantang-petantang di pasar. Ada nggak yang mau, mas tolong dong bawa ke sana, bawa barang saya? Ada nggak yang seperti itu? Yang ada takut. Itu modal. Bagaimana kita mengelolanya modal kita kan? Kalau kita mengelolanya, kita ya dengan walaupun mungkin baju kita tidak sebagus orang-orang, mungkin baju kita tidak bersih orang-orang, tapi asal kita sopan, tidak pamer keegoisan kita, kesombongan kita, kecombakan kita, orang lain pasti akan empati dengan kita.
Mas tolong dong doain. Lumayan kan, doain dari dalam pasar keluar atau sampai ke mobilnya 2.000 atau 3.000. Lumayan kan? Itu berkah. Ketika kita dipercaya, maka kita pun akan semakin menambah berkah. Kuncinya adalah dipercaya. Semua mau dipercaya? Semua Bapak Ibu semua sini, saudara-saudara di sini, semua sudah dipercaya. Tuhan sudah berikan kepercayaan. Tinggal kita mau mengelolanya bagaimana. Sama seperti tadi. 3 orang hamba tadi, semua sudah diberikan. Berarti dia sudah dipercaya. Saudara-saudara di sini semua, Bapak Ibu di sini sudah dipercaya. Kenapa sudah diberikan? Jangan kembali bandingkan, saya punya uang. Mungkin Tuhan tidak memberikan saya, tidak memberikan kerjaan. Kalau kita mau rajin, sekarang kalau 3 hamba ini tadi ketika ditinggal majikan, majikannya nggak ada di situ semua kan? Ketika dia bertingkat dia majikan, dia lakukan. Ada nggak ketika dia bekerja? Waduh, majikannya dia kerjain. Ketika majikannya nggak ada, tidur lagi. Banyak kan dari kita seperti itu. Ketika dipercaya, diberikan pekerjaan, nggak ada majikannya, nggak ada yang memberikan pekerjaannya, kita nyantai aja, seenaknya aja. Disuruh nyapu, kira nyapu, ya majikannya bikin aja, masukin ke kolong nih. Padahal seharusnya dibuang kan. Sebagai murid Kristus yang kita mengelola kepercayaan yang diberikan kepada kita mengelola kehidupan kita. Ketika kita diberikan pekerjaan seperti itu, mungkin pekerjaan hanya satu jalanan, tapi lakukanlah dengan iman. Seperti kita melakukan untuk Tuhan. Bersih, bagus, orang melihatnya enak. Suatu saat pasti Tuhan akan berikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Amin. Kalau kita bisa mengerjakan yang kecil-kecil ini, pasti Tuhan akan berikan lagi. Nah, kita bangga sebenarnya iman. Jadi dikatakan bahwa iman berdasar. Jadi segala sesuatu lakukanlah dengan iman. Apapun itu, lakukanlah dengan. Kalau kita melakukan dengan iman, berarti kita berharap sesuatu hal yang baik, yang positif. Kita mau dagang tadi, kita berharap bahwa itu hal yang positif. Habis ketika kita ngamen, kita mendapatkan berkat di situ dengan apa? Kita menyanyi dengan hati yang tulus untuk Tuhan, dan kita juga benar-benar bisa memberkati orang lain dengan suara kita. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Untuk mengembangkan kepercayaan kita, bertindak dengan apa? Lupa nih kayaknya nih. Bertindak dengan iman. Sama-sama katakan bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Sama-sama katakan bertindak dengan iman. Kita lihat yang kedua. Kepercayaan kita jadi kembang. Kapasitasnya bisa lebih besar lagi. Karena kita tahu kuncinya bahwa ketika kita dipercaya, maka kita akan menerima berkat. Kuncinya dipercaya. Ingat ya, kuncinya kita dipercaya. Yang kedua, kita lihat dari Matius 25:21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang kedua, dari firman Tuhan kita simpulkan bahwa belajar setia dalam perkara kecil. Ada tidak kita bisa menerima suatu pekerjaan yang besar tanpa kita menerima dari yang kecil? Bisa tidak di bumi terjadi tanpa ada hal yang kecil? Dasarnya ada batu batanya. Setiap perkara yang besar pasti ada dimulai dengan yang kecil. Pak, Bu, ya, saya suka pemulung. Ya Bu, pemulung cuma mengutik bekas aqua. Kelihatannya sepele ya, kelihatannya nggak ada apa-apanya. Tahu nggak apa yang dilakukan itu sangat berguna. Kita setia melakukannya, kita terus melakukannya di situ karena mengembang. Tidak pernah ada yang kita bisa menerima suatu pekerjaan yang jauh lebih besar kalau kita tidak pernah setia dengan pekerjaan kita. Kita tidak mungkin diberikan perkara-perkara yang besar kalau kita tidak pernah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, setia, kembali, setia, katakan, setia. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau hal yang kecil aja tidak benar, apalagi yang besar.
Kalau hal yang kecil aja, misalnya diberikan tadi uang, tolong dikelola untuk misalnya buat dagang atau apa segala macam, atau dititipin, terus kita bilang, apalagi diberikan perkara yang besar. Jadi, koruptor. Apa yang urusannya Pak ya? Kalau yang kecil aja kita nggak bisa benar, nggak bisa setia, apalagi yang besar. Kalau diberikan perkara yang kecil, kepercayaannya kita tidak bisa pegang, itu kita tidak bisa jaga, bagaimana kita bisa diberikan yang besar? Penting tidak? Penting ya. Kita harus setia, apapun itu. Mungkin pekerjaannya mengutip mungkin buat gelas aqua. Kita setia terus lakukan itu. Ada nggak sekarang yang saya bilang, saya banyak melihat justru ya, orang itu mungkin dari pemulung mengutip barang-barang bekas, tapi malah jadi bosnya pemulung. Dia malah terima semuanya. Apakah dia tidak pernah memulai dari hal yang kecil? Pasti dia pernah memulai dari yang kecil. Dia setia, dia lakukan dari hal yang kecil. Dia terus lakukan dari hal yang kecil. Dia dengan setia terus tanpa kenal lelah dia lakukan. Tuhan pun akan memberikan yang jauh lebih besar. Pertama mungkin kumpulin kecil-kecil, lama-lama diperbesar. Adalah yang lainnya. Hal yang sangat penting. Kita harus setia. Kalau kita tidak bisa setia sama hal yang kecil, bagaimana kita memberikan yang besar? Kalau Bapak Ibu diberikan pekerjaan, oke, sapu jalanan, mungkin nggak seberapa upahnya, capeknya luar biasa, tapi upah tidak seberapa. Upah nggak seberapa, tapi capeknya itu nyapu jalanan dari ujung ke ujung. Baru kita sapu belum selesai, mobil lewat, angin terbang lagi. Baru kita sapu pohon jatuh lagi daunnya, potong lagi. Baru kita sapu belum bersih, orang buang sampah. Tapi kalau kita setia melakukannya, kita setia melakukan bukan dengan bersungut-sungut, tapi kita dengan suka cita kita lakukan. Maka Tuhan akan berikan hal yang jauh lebih besar. Setia dulu dengan perkara-perkara yang kecil. Jangan pernah menganggap bahwa pekerjaan dari seorang pemulung itu hina. Ada cerita lagi. Seorang anak sekolah minggu ketika datang ke gereja, yang satu mungkin orang berduit, dia bilang orang kaya. Sebenarnya saya nggak suka juga orang kaya, karena kita sebut ini anak orang kaya, gitu. Karena bapak kita kaya, bapak kita punya kaya surga, punya semuanya, gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ini satu anak orang kaya, ini satu anak pemulung. Ketika ditanya, Tuhan itu seperti apa? Coba jelaskan Tuhan itu seperti apa. Nah, yang satu ini yang anak orang kaya, dia akan bilang, oh Tuhan baik, dia seperti papa saya, dia seperti ayah saya, dia membantu saya ketika saya butuh belum bikin tugas, dia menolong saya ketika saya sakit, saya dipelihara, segala macam. Dia berkata seperti itu. Orang namanya Budi. Balik sini satu lagi, yang pemulung namanya Ucok. Ayo Ucok, menurutmu seperti apa Tuhan? Pemulung. Kenapa seperti pemulung? Dia memungut semua barang-barang. Pemulung itu memungut barang-barang tidak berguna. Dia bersihin, dia rawat. Ya Bu, ketika ibu menemukan motor dibersihin, dikumpulin, dia rawat, pisahin yang masih jadi pakai atau tidak, dipisahin dengan motor yang mana pisahin. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Jangan pernah menganggap bahwa ketika kita bekerja sebagai seorang pemulung, kita bekerja sebagai tukang sapu jalan, itu tidak berguna. Itu sangat berharga. Suatu pekerjaan yang kecil yang belum tentu orang yang banyak duitnya mau kerjain. Oh enggak, orang yang uangnya triliunan suruh nyapu di jalanan. Gengsi, nggak mau. Tapi itu pekerjaan yang sangat berharga. Padahal tidak bayangkan kalau kita tidak mau sapu di jalanan, kita nggak mau bersihin. Setiap hari adanya sampah, semakin bertambah, bertumpuk. 1 bulan semakin banyak, 2 bulan semakin banyak, setahun jadi apa? Sampahnya menumpuk, jadi seperti batang gebang, berantakan semua. Berharga tidak pekerjaan? Berharga sekali. Jangan pernah menganggap apa yang kita lakukan yang kecil itu tidak berharga. Oke, Mas yang joki. Ketika kita jadi joki, saya suatu waktu menjoki.
nggak ada harganya. Jangan pernah menganggap apapun yang kita lakukan itu tidak berharga. Ketika kita menjadi seorang joki, sesungguhnya itu pekerjaan yang amat sangat berharga. Kenapa? Ketika seseorang tidak bisa masuk 3 in 1 dan dia butuh untuk supaya bisa masuk ke daerah 3 in 1, dia membutuhkan seorang joki. Kalau dia tidak ada joki, apa dia bisa masuk? Bisa kan? Dia bilang, didenda. Berharga tidak? Harga. Berharga. Jangan pernah. Kalau dia tidak mengambil joki, dia akan melanggar, dia akan ditunda. Makanya dia butuh joki. Itu ya Pak ya. Ketika butuh joki, dia bisa masuk, dia akan tertolong. Justru kita menolong orang di situ. Dia menolong orang setia dalam perkara-perkara itu. Apapun itu. Ketika kita setia sekali, ya pekerjaannya semua kecil, seperti orang kecil. Setia dalam perkara kecil, hal-hal yang kecil, itu seringkali membuat kita menempa hidup kita, melatih hidup kita semakin lebih kuat lagi, semakin berkembang diri kita, semakin mahir di dalam. Contohnya, Bapak Ibu bisa masukin benang ke lubang jarum? Bisa. Cepat? Cepat? Berapa banyak Pak pelatihnya Pak? Berlatih masukin benang? Kaca besar. Atau terus sering jahit ya Pak? Nah, seringkali kalau baru-baru pertama kali susah kan? Meleset terus masuknya gitu kan? Bapak pakai jarum besar. Saya pakai normal aja, kalau itu bisa langsung masuk Pak. Itu udah masuk. Tapi ketika kita itu pekerjaan yang kecil kan? Bisa ada orang yang udah tolong masukin, dipahin juga masukin. Terus-terusan kita lakukan itu. Semakin lama kita semakin ahli. Sepertinya dalam perkara kecil, kalau kita harus semakin ahli dalam itu. Ketika kita mengutin botol bekas ini, kita rutin. Kalau habis mengutin ini, apakah kita biarin begini aja atau kita bersihin, kita buang ininya semua? Bersihin, disusun. Nah, saya sering memperhatikan orang yang memungut ini dan bersihinnya luar biasa cepatnya. Tidak sampai 1 menit dia bisa mungkin 2 atau 3 botol ini dibersihin. Coba orang biasa, belum tentu. Betul ya Pak ya? Dia cepat dengan satu alat cutter, set. 1 menit mungkin bisa 15 ini dia bersihin, dia masukin. Setia dalam kecil, ketika kita setia melakukan hal yang kecil ini, membuat kita akan semakin mahir di sini. Tidak semua orang bisa seperti itu. Ketika kita setia, kita menyapu jalanan bersih. Orang nggak senang kan? Kita setia di situ, kita lakukan di situ, kita akan mahir di situ. Nggak gampang loh nyapu jalanan. Baru kita sapu sebentar ada angin, terbang lagi. Baru kita kumpulin ada angin, daun-daunnya terbang lagi. Betul Bu? Ya Pak ya? Nggak mudah, tapi kita harus setia di situ kita lakukan. Memang capek, benar kan? Tapi kita harus setia lakukan. Karena kita tahu ketika kita setia sama yang kecil, maka Tuhan akan memberkati kita dengan perkara-perkara yang lebih besar. Apapun itu bentuknya, kita bisa lakukan. Setia. Ketika kita dipercaya, oke, kita jadi satpam deh. Jaga misal rumah orang ya gitu kan. Ketika kita setia, oke, kita hanya sebagai seorang satpam, kita setia, kita jaga. Apapun yang terjadi, nyawaku taruhannya. Aku harus jaga ini dan majikan. Aku jaga dia. Setia. Ketika kita setia, apakah dia tidak melihat bahwa kita ini orang yang setia, bisa dipercaya? Dia bisa tinggal di rumahnya itu berharga sekali kan? Banyak harta di dalamnya. Tapi ketika kita setia dengan pekerjaan yang kecil, dia pun tidak sia-sia juga, tidak segan-segan juga untuk memberkati. Mungkin kita pekerjaan yang kecil, tapi itu pekerjaan yang berharga. Kita harus setia. Ayo sama-sama katakan setia. Sangat jelas, itu penting. Barang siapa yang setia, harus diingat ya, setia mulai sekarang. Setia sama perkara yang kecil, apapun yang dikerjakan. Sekarang belum punya pekerjaan, lihat. Tadi kita sudah tahu bahwa kita sudah diberi kepercayaan. Kita punya mata, kita punya hidup, kita punya tangan, kita punya tenaga, kita punya suara, nyanyi. Kita bisa bantu orang, kita bisa kulit panggul, semua bisa dilakukan. Masalahnya kita mau atau tidak. Kita lihat yang ketiga. Dari Matius 5:19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Yang ketiga, supaya kita mengembangkan kepercayaan kita, kapasitas kepercayaan kita. Yang ketiga, kita harus bersabar.
sabar menunggu waktunya. Firman Tuhan ini bercerita tentang apa? Tadi pertama kan majikannya, si yang punya harta ini pergi, dia tinggalin hartanya kan, sama 3 hambanya. Nah, tadi dibagi ada 5, ada 2, ada 1. Tiba-tiba suatu saat dia pulang. Dari dia pergi dari luar negeri misalnya, dia pulang. Ketika dia pulang, dia membuat perhitungan dengan setiap hamba-hambanya. Nah, hamba-hamba ini ketika ditinggal dia melakukan kan? Yang diberikan kepercayaan ini dia kelola supaya dia bisa mendapatkan laba. Tapi ada lagi yang takut, dia simpan. Dia simpan yang takut ini, dia simpan uangnya, dia simpan talentanya tersebut supaya tidak dihukum. Justru malah dikembalikan. Nah, kalau kita bersabar menunggu Tuhan, apapun yang kita lakukan, lama sekali kita memakan uang. Tetapi kita harus tetap bersabar. Kalau waktunya Tuhan, kenapa? Suatu saat Tuhan pasti datang kembali. Amin. Tuhan pasti akan datang kembali. Amin. Datang kembali untuk menjemput kita setiap orang yang percaya. Jangan di orang-orang yang beriman. Amin. Kalau yang kita pasti sempat mengalami, kalau yang sudah lebih dulu, kita akan bertemu. Ketika si Tuhan ini kembali, dia mengadakan perhitungan, dia meminta pertanggungan jawab daripada hamba-hambanya diberikan kepercayaan tersebut. Sedangkan kita hidup lahir diberikan kepercayaan dari mata kita, suara kita, kesehatan kita, apapun yang diberikan. Ketika Bapak Ibu semua ada di sini mendengarkan firman Tuhan ini disampaikan, Injil kebenaran disampaikan, itu diberikan kepercayaan. Bapak Ibu semua diberikan kepercayaan mendengar kebenaran ini, dan Bapak Ibu juga suatu saat akan Tuhan akan datang dan meminta pertanggungjawaban. Apa yang kamu lakukan? Apa yang Bapak lakukan ketika mendengar kebenaran ini? Apa yang Ibu lakukan ketika mendengar kabar baik? Apakah kamu praktekkan firman Tuhan? Ngakunya anak Tuhan, tapi kok bontong-bontong, tapi kok sombong, tapi kok berkeluh kesah sama Tuhan? Bukan Bapak Ibu aja. Ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya di sini sebagai pendeta menyampaikan kabar baik ini, saya juga diberikan kepercayaan untuk menyampaikan Injil kebenaran ini kepada Bapak Ibu semua. Dan suatu saat Tuhan akan datang dan meminta pertanggungjawaban dan mengadakan perhitungan. Apa yang saya lakukan? Adakah saya melakukan itu semua? Semua ada pertanggungan jawab. Mau tidak kita menanti sabar? Kalau kita tidak mau menanti sabar, ketika kita diberikan kepercayaan, kita nggak mau sabar. Yang ada seperti tadi Pak, kalau orang mau cepat kaya dia ngapain? Rampok, korupsi, urusannya penjara. Kesel sama orang, bunuh, urusannya penjara. Penjara sebentar urusannya, tetapi ketika di pengadilan tahta di surga kekal kesalahan. Mau? Tidak. Pertanggungan jawab apa yang diberikan. Kalau kita sabar menunggu Tuhan, tadi sudah kita pertama kita bertindak dengan iman. Apapun dalam kehidupan kita lakukan iman. Ketika kita melakukan dengan iman, dan kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Apapun pekerjaan kita setia lakukan. Terus kita setia lakukan. Terus kita setia lakukan. Sampai kita harus sabar menanti kedatangan Tuhan. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Sekarang mungkin ngamen. Pernah terbayang tidak Pak? Siapa pengamen yang jadi penyanyi? Ada kan? Banyak loh. Nah, dari pengamen jadi penyanyi, dari tidak punya modal akhirnya jadi banyak uang. Nah, jadi kemudian ketika dia pertama kali dia ngamen, modalnya apa sih? Suara kan? Suara itu bentuknya uang bukan? Beranian. Bukan uang kan Pak? Bukan uang kan? Tetapi Tuhan berikan kepercayaan dengan suara. Kita mau tidak mengelola suara kita mau tidak menyanyi, dia setia kan? Dia ngamen dari bus ke bus, dari rumah ke rumah. Dia ngamen, dia nyanyi. Bukan ditolak sama orang banyak, dia alami. Dicaci maki orang, alami tidak? Alami. Gak dibayar, alami tidak? Alami dong, gak dibayar. Cuma kalimat. Prototin juga. Tetapi dia setia lakukan. Dia percaya ketika dia melakukan itu, dia melakukan bukan buat siapa-siapa, dia melakukan untuk Tuhan. Dia mengembangkan apa yang dipercaya oleh Tuhan. Dia mengelola dalam kehidupannya. Apapun yang diterima, dia kelola.
Ketika dia lakukan itu, dia setia dia lakukan, dia hanya tinggal menunggu waktunya Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan. Ketika waktunya datang, tadinya pengamen. Waktunya Tuhan datang, dia dilihat oleh Tuhan setia, dia bertindak dengan iman bahwa kehidupan dia akan semakin lama akan semakin naik, semakin turun, dan dia dilihat dia percaya dan dia setia dalam melakukan perkara yang kecil. Ketika waktunya Tuhan datang, dari seorang pengamen tiba-tiba diangkat, tiba-tiba sudah rekaman, tiba-tiba jadi penyanyi terkenal. Siapa yang menyangka? Jadi menyangka, tetapi Tuhan bisa lakukan itu semua. Hanya kuncinya kita mau tidak dipercaya. Dipercaya sudah diberikan, tetapi mau tidak kita mengelola percayaan yang sudah diberikan. Mau tidak kita menjaga. Sekarang mau tidak kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan berkeluh kesah sekarang nggak punya uang. Saya nggak punya uang Pak, percuma ngomong juga firman Tuhan di sini. Percuma deh ngomongin percaya. Percuma deh Pak ngomongin di sini. Daganglah segala macam. Nyatanya saya nggak ada yang percaya. Ada yang seperti itu? Kalau ada di sini, janganlah. Ketika firman Tuhan disampaikan, ya Pak, cuma ngomong doang firman Tuhan doang. Nyatanya, saya tidak diberkati. Nyatanya, saya nggak punya modal. Siapa bilang? Sudah tunjukin kan? Modalnya banyak. Tuhan berikan cuma-cuma. Masalahnya kita tidak mau setia. Kita dikasih tubuh kita, yang ada kita rusak. Seharusnya tubuh kita dijaga, cari duit susah, yang ada kita habis dengan rokok. Kalau mau bisa 2, 3, 4 apa itu 2, 3, 4? Di Samsung. Hafal ya Pak ya? 2, 3, 4 di Samsung terkenal memang. 2, 3, 4 di Samsung. Ketika kita cari uang susah, dapat uang kita beli di Samsung. Ada untungnya nggak? Cuma ngerokok sesaat kan? Habis itu tubuh kita yang rusak. Kita nggak bisa menjaga kepercayaan yang Tuhan beri. Tuhan percayakan tubuh kita yang sempurna ini supaya dijaga, dirawat, tetapi kita malah merusaknya. Kita tidak bisa menjaga. Ketika kita berusaha mencari uang, kita bertindak dengan iman, kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, kita mendapatkan berkat. Kita habisi. Ketika kita sudah bertindak dengan iman, kita setia dalam perkara-perkara kecil, terkadang kita nggak sabaran. Lama banget sih kok kayaknya, lama banget sih kok nggak punya uang, yang akhirnya adanya nodong. Ya, kalau ada seperti itu, bertobat, jangan lakukan. Saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus memberkati kita. Perkataan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan diukur dengan uang saja. Kalau segala sesuatu diukur dengan uang, lama-lama kita jadinya madu. Apa madu? Mata duita. Mata duita. Segala sesuatu kemudian efek. Tapi lihat, ketika kita diberkati, bukan hanya diukur dengan uang, kesehatan kita, apa yang dalam tubuh kita semua, apapun yang kita kerjakan. Mungkin pekerjaannya sekarang ini belum ada pekerjaan ya Pak ya. Tapi kita tidak mau nggak kita lakukan. Yang penting kita, asal kita mau menjaga kepercayaan. Kita mau dipercaya sama orang lain dan kita menjaga kepercayaan mereka. Coba berdagang, coba berusaha yang dilakukan. Memang mana ada sekarang yang mau memberikan percaya. Ketika kita setia, Tuhan pasti bekerja. Tidak pernah Tuhan membiarkan anak-anaknya tergeletak. Dia pasti menopang setiap kita. Amin. Jadi bagaimana kita mengembangkan kepercayaan dalam diri kita? Yang pertama tadi apa? Bertindak dengan iman. Sama-sama katakan bertindak dengan iman. Yang kedua, setia dengan perkara-perkara yang kecil. Yang ketiga, bersabar menunggu waktunya Tuhan. Perhatiin nggak Pak? Bapak catat ya Pak. Kalau disingkat jadinya 3B. Perhatikan 3B. Jadi begitu kita pulang ingat apa tadi? 3B. Supaya kita mengembangkan kepercayaan kita 3B. Pertama, kita harus bertindak dengan iman. Yang kedua, apa? Belajar setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Yang ketiga, bersabar menunggu waktunya Tuhan. 3B.
Jangan mengembangkan perjalanan hidup kita. Jangan terlalu sabar dulu ya Tuhan, apapun itu. Jangan kita bersungut-sungut. Apapun masalah Bapak Ibu semua ada di sini. Sekarang ini tidak bisa dimengerti. Tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tetap percaya Yesus datang ke dunia ini memberkati Bapak Ibu semua. Saya percaya dan saya sangat yakin ketika kita beriman kepada Tuhan dan tidak punya pekerjaan, Tuhan Yesus akan berkati. Asal kita mau, asal kita mau berharap sama Tuhan dan kita mau mengikuti sana. Siapapun di sini punya masalah, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus sebelum kami menyatakan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Engkau melihat setiap hati umat-umat-Mu di tempat ini Bapak. Engkau melihat setiap mereka semua di tempat ini ya Bapak. Sucikan, kuduskan mereka semua ya Tuhan. Kami doa saat ini Bapak, apapun masalah mereka ya Tuhan, siapapun ya Tuhan yang bersungut-sungut tempat ini Tuhan, jamah kami doa dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang mereka hadapi Tuhan, masalah pekerjaan, yang belum punya pekerjaan, Tuhan berkati mereka dengan pekerjaan. Yang mereka saat ini Tuhan punya masalah sakit penyakit, kami percaya Tuhan sembuh. Dan kami berdoa apapun yang mereka kerjakan ya Bapak, Tuhan berkati berlimpah kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berhenti berbicara saat ini Bapak, tapi kami Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti dan melihat hati umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, kita selamat doa semua. Iya, kita menjalankan hari ini. Biasanya kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar Bapa dapat tertanam bertumbuh dalam hati kami. Dan kami berdoa buat membantu Pak Budi Bapa yang kami menyampaikan firman-Mu. Kami berkati dia dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya dalam Tuhan. Dan sementara kami mengirimkan persembahan ucapan syukur kami, Kau juga kami. Terima kasih Yesus dan pujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kau lakukan janji-Mu Tuhan. Kalian apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Sekarang kita mau perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Perjamuan kudus dibagikan oleh dibantu oleh saudara Ibu Lina. Perjamuan kudus kita nyanyikan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
kita perjamuan kudus ini jangan anggap pernah ini hanya lambang tubuh Tuhan Yesus, tetapi benar tubuh Tuhan Yesus ketika kita doa dengan iman. Nah, ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Dan kita akan mengangkat cawan ini. Kita doa, boleh dengan darah Yesus. Siapapun Bapak Ibu semua di sini, apapun sakit penyakit ini, apapun masalahnya, percaya ketika kita menyembah tubuh dan darah Yesus, kita pun akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Segala sakit penyakit kita akan sembuh. Amin. Siapapun dari Bapak Ibu juga yang mau didoakan secara khusus boleh maju. Siapapun dari Bapak Ibu yang punya korban berat yang butuh dukungan doa boleh doakan. Kita angkat untuk tubuhnya di sebelah kanan, kita angkat di atas kepala. Kita angkat tinggi-tinggi di sebelah kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Dan ikuti setiap doa-doa saya. Ikuti setiap doa-doa ini. Ucapkan, jangan hanya diam tapi ucapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan kami dari segala macam kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak kutuk 3-4 turunan, kutuk 7 turunan, kutuk 10 turunan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah kutuk terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah kutuk terkapar sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah kutuk gagal. Kami telah kutuk pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak menganggur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus yang mengangkat kami di awan-awan kemuliaan, yang menyempurnakan tubuh kami, yang menyempurnakan jiwa raga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur di tangan kanan di atas kepala kita sebagai penghormatan kepada Tuhan Yesus. Dan tetap kita berdoa. Ikuti setiap doa-doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah yang suci, darah yang kudus, darah perjanjian baru dan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan, menguduskan tubuhku, ujung rambut sampai telapak kaki, suci dan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah sakit kepala, aku telah migrain, aku telah vertigo. Dalam nama Tuhan Yesus, mataku sehat sempurna, aku telah katarak, aku telah prabunayan, aku telah prabun senja. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah sinusitis, aku telah polit. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah radang tenggorokan, aku telah infeksi saluran pernapasan atas. Dalam nama Tuhan Yesus, paru-paruku sehat sempurna, aku telah flek, aku telah TBC. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah sakit jantung, jantungku sempurna, tidak dioperasi, tidak dicangkok, tidak ada penyempitan pembuluh jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, leverku sehat sempurna, aku telah pengerasan lever, aku telah sakit hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Dalam nama Tuhan Yesus, lambungku sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, ginjalku sehat sempurna. Aku telah cuci darah, aku telah gagal ginjal, aku telah batu ginjal. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah kista tumor, aku telah kanker tumor. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang menyempurnakan setiap sel-sel darahku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah darah tinggi, aku telah darah rendah, aku telah diabetes, aku telah leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang memproteksi hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah roh setan-setan, aku telah genggam kuasa kegelapan, dukun-dukun aku telah. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang suci, yang ajaib, yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah melihat Tuhan setiap umat-umat-Mu tempatnya. Kamu telah menyatakan tubuh dan darah ya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Pertama-tama kami atas nama PD Sarina mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Budi yang sudah melayani kami, dan Saudara Cik, terima kasih yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Nah, ibadah seperti biasa Bapak Ibu, Sabtu jam 8 pagi, Minggu jam 5 sore. Kegiatan di rumah singgah seperti biasa, hari Senin dan Rabu. Ya, ada doa bersama dan setelah itu makan siang. Untuk hari-hari lain Bapak Ibu boleh dari Bapak Ferry beristirahat, rumah singgah tetap dibuka. Demikian selanjutnya saya serahkan kepada saudara saya. Saya undang Pak Uyuh untuk bertanya dari badan. Kami memuji kebesaran. Kita bagi berdiri semua Bapak Ibu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah berhenti mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, semua yang mendengarkan yang bersama Bapa dan mereka semua ditobatkan dengan Tuhan, mereka semua bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Dan siapapun yang sudah memberikan persembahan Tuhan, siapapun yang sudah menabur, kami percaya Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan kami percaya dan Tuhan memberkati mereka Tuhan yang tidak punya pekerjaan Tuhan, buka jalan supaya mereka memiliki pekerjaan yang Bapa dalam surga dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang sudah bekerja, siapapun yang sudah berusaha Tuhan, lipat gandakan mereka ya Bapa dalam surga dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka benar-benar diberkati dan mereka tidak kekurangan, tidak hidup dalam kemiskinan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, supaya mereka benar-benar diberkati Bapa dalam surga dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sebenarnya kami akan menutup ibadah ini Bapa, dan kami hidup berkat-Mu Tuhan. Kami hidup tangan-Mu yang tercurah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini diberkati kesehatan-Mu, diberkati lumbung-lumbung-Mu, diberkati usaha pekerjaan-Mu, diberkati tangan-Mu, diberkati apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau buat dengan tangan-Mu selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini Engkau diberkati memiliki pekerjaan yang tetap. Mulai hari ini Engkau diberkati, apapun yang Kau kerjakan selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau diberkati menjadi kepala, Engkau menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini Engkau diberkati dalam kesehatan, dimanapun tempat Engkau injak, Engkau pijak, Engkau diberkati di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini dimateraikan menjadi milik bagianmu dan bagianku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua diberkati, bisa katakan amin.